Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mukawwinil akwan. Wassalatu wassalamu ala khairi insan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Saudara-saudaraku, kita sering membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita bersolawat, maka Allah berikan pahala 10 kali lipat. Ketahuilah bahwa solawat itu tidak hanya bermanfaat bagi kita nanti di akhirat. Solawat itu bermanfaat ketika kita dalam kesusahan di dunia ini. Ketika kita dalam keadaan terjepit, maka perbanyaklah solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seseorang yang terlilit dengan hutang yang banyak, sampai dikatakan hutangnya mencapai 500 dirham. Maka kemudian dia bingung untuk bisa membayar hutangnya. Maka kemudian dia berhutang lagi sejumlah 500 dirham kepada satu orang untuk menutupi hutang-hutangnya yang 500 dirham. Maka kemudian dia bayar hutang yang 500 dirham itu ke masing-masing pemiliknya. Tapi dia masih mempunyai hutang yang sama, 500 dirham untuk satu orang. Sampai akhirnya waktu pembayaran hutang itu tiba. Maka kemudian dia mengatakan kepada pemilik uang, saya tidak punya apa-apa. Orang yang punya uang itu kemudian mengadukan orang ini kepada hakim. Dibawalah dia kepada hakim, dan hakim kemudian menyuruh dia untuk membayar hutang-hutangnya. Maka dia mengatakan, wahai hakim, saya tidak punya apa-apa. Hakim pun kemudian mengatakan, kalau kamu tidak mau bayar, maka kamu akan aku jebloskan ke dalam penjara. Orang ini dengan penuh kepasrahan dia mengatakan, silahkan engkau jebloskan aku ke dalam penjara, karena memang aku tidak punya apa-apa. Tapi izinkan aku untuk pulang ke rumahku. Aku ingin menyampaikan ini semuanya kepada anak dan istriku. Kemudian hakim ini mengatakan, siapa yang menjamin perkataanmu ini, bahwa kamu besok akan datang kembali ke tempat ini? Maka kemudian orang ini mengatakan, wahai hakim, jaminanku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seandainya besok aku tidak datang, maka jangan engkau sebut aku sebagai umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang hakim pun kemudian mengiyakan, karena dia menjadikan Rasulullah sebagai jaminannya. Orang ini pun kemudian pulang. Sampai di rumah, dia bicara kepada istrinya bahwa dia terlilit utang yang banyak. Tidak ada uang untuk membayarnya, dan besok dia harus dipenjara. Maka si istri mengatakan kepada orang tersebut, mari kita berdoa kepada Allah, memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Siapa tahu Allah memberikan jalan keluar bagi kita. Maka dalam keadaan heningnya malam, mereka berdua bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kiranya Allah taala memberikan jalan keluar, akan bisa membayar hutang-hutangnya. Sampai akhirnya si suami tertidur, dan di dalam tidurnya dia mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa mimpi bertemu dengan Rasulullah adalah satu kebenaran, karena syaitan tidak akan bisa menjelma menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengelabui seseorang datang dalam mimpinya. Rasulullah pun mengatakan kepada orang tadi, datanglah kepada sultan, bilang kepada dia agar sultan membayar hutang-hutangmu. Kalau sultan itu kemudian tidak percaya, katakan kepada sultan tersebut bahwa setiap malam dia membaca 1000 kali salawat. Adapun malam tadi dia lupa 1 salawat. Katakan kepada sultan bahwa salawat yang 1 itu pun akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi harinya orang ini bergegas untuk menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada sultan dan dia mengatakan, wahai sultan, saya diutus oleh Rasulullah untuk mengatakan kepadamu bahwa Anda harus membayar hutang saya. Sultan ini pun kemudian kaget. Bagaimana saya percaya kepadamu kalau seandainya Rasulullah menyuruhmu untuk agar aku membayar hutangmu? Maka kemudian orang ini mengatakan,
ada dua tanda, ada dua bukti. Yang pertama, bahwa Anda setiap malam membaca 1000 kali sholawat. Adapun tadi malam Anda lupa 1 kali sholawat, sehingga kemudian Anda ingin menambah dengan 1 sholawat, tapi kemudian Anda lupa. Dan katakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan sholawat itu pun sampai kepada beliau. Sultan ini pun membenarkan cerita mimpi dari orang tersebut. Kemudian dia memberi 500 dirham. Lebih daripada itu dia kemudian memberi uang 2.500 dinar lagi, karena dia telah menyampaikan mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa sholawatnya pun sampai kepada Rasulullah. Dengan senang hati orang ini keluar dari ruangan sultan, bergegas menghadap sang hakim untuk membayar hutangnya yang 500 dirham tersebut. Tapi ternyata hakim pun dengan terburu-buru ingin memberikan hutang yang 500 dirham itu kepada orang tersebut. Seraya dia mengatakan, terima kasih, karena sebabmu aku mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan kalau aku membayarkan hutangmu, maka Rasulullah akan menolongku nanti pada hari kiamat. Ini 500 dirham untukmu, bayarkan hutangmu. Orang ini pun kemudian semakin tertegun. Dia menunggu orang yang punya uang untuk memberikan uang 500 dirham kepadanya. Ketika tiba orang yang mempunyai uang tersebut, maka orang ini pun mengatakan kepada orang yang berhutang, ini 500 dirham untukmu, dan kamu tidak usah bayar hutangmu kepadaku. Karena dengan sebabmu aku mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kepadaku, kalau kamu ikhlaskan hutangmu yang 500 dirham tersebut, maka kamu nanti akan aku tolong pada hari kiamat. Saudara-saudaraku, orang ini tadinya ingin membayar hutang 500 dirham, tapi kemudian dia pulang dengan membawa 4.000 dirham karena berkat sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman ta'amman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Mudah-mudahan kita pun juga mendapatkan berkah dari salawat yang kita baca. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.